Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Sani, jurusan Akuntansi Syariah kelas D semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai organisasi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik dalam sudut ilmu ekonomi. Sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sedangkan menurut Bastian 2006, organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap dengan aktivitas berupa pelayanan publik atau public service seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. Tujuan pendirian organisasi sektor publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan. Ada 4 tipe organisasi sektor publik. Yang pertama ada pure profit organization. Tujuannya adalah menyediakan dan menjual barang dan atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya, sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari para investor swasta dan kreditor, contohnya pasar swalayan, salon kecantikan, dan distro. Yang kedua ada quasi-profit organization. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor, dan para anggota, contohnya PT PLN Persero, PT KAI, PT Telkomsel, dan BUMD. Yang ketiga ada quasi non-profit organization. Tujuan organisasi ini menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud utama untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, dan kreditor, contohnya seperti rumah sakit dan instansi pendidikan. Yang keempat ada pure non-profit organization. Tujuan organisasi ini menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud utama untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN, BUMD, hibah, dan sumbangan. Contohnya panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi pemerintahan. Organisasi sektor publik memiliki beberapa karakteristik, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, aktivitasnya berupa pelayanan publik, sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat, kultur organisasi bersifat birokrasi, formal, dan berjunjung. Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Stakeholdernya para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, dan lembaga-lembaga internasional. Pola pertanggungjawabannya bertanggung jawab melalui lembaga perwakilan rakyat. Ruang lingkup organisasi sektor publik. Yang pertama, bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif. Yang kedua, faktor lingkungan yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor politik, kultural, dan demografi. Yang ketiga, sektor publik menyerap banyak tenaga kerja.
Perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta, di antaranya yang pertama dilihat dari tujuan organisasi. Sektor publik tujuannya non-profit motif, sedangkan sektor swasta profit motif. Yang kedua dilihat dari sumber pendanaan. Sektor publik pendanaan berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba badan usaha, dan sebagainya. Sedangkan sektor swasta berasal dari modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dan sebagainya. Yang ketiga dilihat dari peraturan perundang-undangan. Sektor publik diatur dalam undang-undang, KMK, peraturan Mendagri, dan PP. Sedangkan sektor swasta diatur dalam undang-undang PT, peraturan Bapepam, dan BEI. Yang keempat ada kepemilikan. Sektor publik dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, sedangkan sektor swasta dimiliki pemegang saham. Yang kelima, pertanggungjawaban. Sektor publik bertanggung jawab ke masyarakat dan parlemen, sedangkan sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditur. Yang keenam, struktur organisasi. Sektor publik bersifat birokrasi, kaku, hierarkis. Sedangkan sektor swasta bersifat fleksibel, datar, piramid, dan fungsional. Yang terakhir dilihat dari anggaran. Sektor publik bersifat terbuka untuk publik, sedangkan sektor swasta tertutup untuk publik. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Peran akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut, serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.